Halo Sobat Media, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, di video pertama atau di episode sebelumnya, kita sudah mengetahui masyarakat Kota Bandung dan juga wisatawan Kota Bandung itu mengetahui sejauh mana sih sebenarnya jajanan olahan aci dan juga apa pendapat mereka tentang olahan aci. Nah, di episode kali ini kita akan melihat lebih jauh dan kita akan cobain langsung nih jajanan aci itu seperti apa, rasanya seperti apa, dan juga cara pembuatannya seperti apa. Tetap di Sobat Media. Pedas. Oke, halo Sobat Media semuanya. Kembali lagi bersama saya setelah berkelana ya mencari makanan-makanan berolahan aci di Kota Bandung. Dan kebetulan kali ini saya tidak sendiri, tapi juga ada rekan saya, ada Rainisa di sini, dan juga ada Nadine di sini. Sebagai nanti kita akan mereview makanan-makanan berolahan Bandung, menyukai makanan-makanan berbahan dasar aci. Oke, kita langsung makan aja. Kita mulai kayak dari cimol kali ya, guys. Oke, Sobat Media. Jadi kalau dari saya sendiri nih ya, dari aku nih teman-teman, agak sebenarnya ini karena mungkin udah agak cukup lama, udah agak dingin, jadi agak alot, kemudian keras. Ya agak keras gitu. Tapi masih tetap enak. Kalau dari edible. Ya masih edible. Kalau dari saya sebetulnya rasanya sangat micin, gitu ya, sangat micin. Micinnya kerasa banget, MSG-nya kerasa banget. Terus dari segi Laman tuh bakal kayak alot gitu, jadi ya karena keras itu jadi agak susah ditelan gitu. Oke. Nanti gimana deh? Aku sebenarnya kalau dilihat dari segi harganya dulu ya, kita melihat 10.000 tuh dapat kayak 36 buletan, yang artinya itu banyak pieces. banget. Dua plastik kayak gini. Dua plastik kayak gitu, terus totalnya 36 pieces. Itu termasuk murah banget sih sejujurnya. Tapi kayak karena emang isinya cuma aci ya, Betul. aci sama Air. micin sama air. Sama air. Jadi kayak bener-bener Ya, ya mau dari terus segi digoreng. gizi ya udah gitu. Ya, jadi prosesnya teman-teman, kalau cimol ini tuh ada tepung tapioka yang kemudian dicampur air gitu ya, bumbu-bumbu. kayak micin dan segala macam. Hmm. Diadon terus habis itu diemol gitu, kayak diemol. Tahu kan diemol? Iya. Terus Dibulet-bulet. digoreng. Iya, dibulet-bulet digoreng. Ya, digoreng. Jadi prosesnya doang. gitu. Nah, sekarang kita cobain yang kedua nih ya. Oke. Yang kedua. First impressionnya asin. Terus kalau teksturnya gimana, Ras? Kayak jiggly banget, kayak Kenyal. kenyal, iya kenyal. Kenyal banget. Oke. Terus kalau dari segi harga gimana, Mbak? Kalau dari segi harga, kita bisa ngeliat 10.000 dapat dua gede gini. Dua Jadi gini. satunya tuh 5.000. Satunya 5.000. Itu oke banget, worth it banget sih kalau buat jajanan ya, jajanan pinggir jalan. Dan kayak emang kita udah biarin rada lama, tapi benar-benar tetap kenyal. Betul. Sama ada apa ya? Ini apa deh? Bumbu kacang bukan, gitu itu kan ya? bukan ya. Itu kayak Koyak. apa ya? Iya, kayak gitu kan bawang gitu. Ya, bawang. Oke. Nah, terus kalau dari prosesnya sebenarnya tadi itu kita ngelihat prosesnya ada telur dulu, jadi ada sedikit protein di situ walaupun sebenarnya sedikit banget. Terus kemudian tukang dagangnya gitu ya, Kayak AA-nya apa sih itu, kayak bukan naburin, kayak menuangkan Menuangkan. si acinya itu, Acinya. tapi dalam Cairan bentuk acinya. cairan gitu. Dimasak, baru digulung-gulung gitu. ya digulung-gulung, Dua nama gitu. Ada tergantung orangnya sih. tergantung orangnya. Oke, kita next ya. Oke banget. Yang ketiga di sini ada Cigor. cigor atau cilok goreng. Boleh diambil satu-satu mungkin? Ah, Itu pesan pertamanya ini nggak terlalu kenyal dari sebelum-sebelumnya, dan bahan dasarnya kalau misalnya boleh aku cerita, bahan dasarnya kayaknya tepung kanjinya atau acinya tuh agak lebih sedikit ya teman-teman. dan menurut aku kayaknya ini bakal ada sedikit campuran daging kayak ayam. Iya, sedikitnya ya. Iya. Iya. Karena nggak terlalu kenyal tapi dia membal. Iya. Membal Jadi kayak kayak bakso ya. motong iya. Hmm.
Kayak mirip bakso. langsung putusin. Kayak bakso. Terus yang bikin enaknya di sini ada bumbu kacangnya sih sebenarnya, dan cuman kalau dari segi nutrisi gitu ya, ini sama kayak yang ini. Yang ini nggak sih? Apa sih ini? Enggak, cimol. Cimol. Jadi sebenarnya hampir sama kayak cimol sih, karena proteinnya agak sedikit banget gitu, nggak segede telur misalnya, tapi still ada. Jadi kayak emang dikit sih kalau jatuhnya. Lalu Kita next, yang terakhir. yang terakhir di sini ada cilor. Gitu. Yang ini cukup mahal sih karena kita 10.000 dapat 6 piece. 6 piece berarti ya agak mahal sih. Boleh, boleh. Sebenarnya ini cilok itu agak beda sama yang biasanya karena biasanya itu kayak cilok itu cilok beneran bulat-bulat terus Bulat-bulat. ada 3 atau 4 biji baru digoreng pakai Iya, telur. bener. Terus kalau ini ciloknya kayaknya langsung kayak sempol. Iya, kayak Kayak sempol, sempol. mirip-mirip. Jadi mirip-mirip cilung ya, jadi Iya. jatuhnya ya. Nah, kita cobain ya. Rasanya sebenarnya kan komposisinya rada sama-sama cilung ya. Karena telur. Tapi teksturnya beda banget sih. Teksturnya kayak ada Kayak telur-telurnya. crispy-nya ya, Crispy dari agak-agak telurnya. crispy-nya dari telurnya. Cuman kalau aku ngerasanya di sini nggak seasin itu ya, kayaknya. Iya. Ya, nggak Cuman seasin berminyak itu. aja. Iya. Terus dari cara pembuatannya juga cukup beda dan cukup apa ya, dari segi pembuatannya cukup berbeda, dari segi komposisinya juga beda. Karena kalau misalnya tadi cilung kan pure banget dari aci dan telurnya tuh kayak jadi scramble egg atau telur orak-arik. Tapi bedanya kalau misalnya di sini si cara pembuatannya itu tuh acinya dulu digulung terus baru nanti digoreng berbarengan dengan telurnya. Nah, tapi telurnya juga tidak telur satu utuh, melainkan telur yang sudah dicampur sama air gitu ya. Iya. Jadinya mungkin agak lebih light, agak lebih nggak telur gitu. Iya. Jadinya telurnya nggak full, nggak kental, tapi jadinya cair banget. Jadinya crispy juga sih Iya, sebenarnya gitu. Terus juga dari harganya cukup murah. Buat anak-anak SD bisa sih Bisa ya. sih. Kayaknya. Mungkin sekian dari review kita bertiga. Nah, ini aku pingin tahu dulu nih pendapat kalian tentang isu mengenai jajanan aci ini nih. Sebagai suatu fenomena yang Iya. ternyata kalau dari 1, 2, 3, 4, 5 macam makanan nih, kayaknya cuma beberapa doang yang ada proteinnya, dan proteinnya pun mungkin tidak memenuhi protein harian kita gitu ya, sebagai orang dewasa atau bahkan anak-anak gitu ya yang lagi masa pertumbuhan. Gimana Nak, coba? Kalau dari aku sendiri, mungkin rasanya kalau emang secara general ya, mau itu dewasa, mau itu remaja, mau itu anak, sebenarnya sangat boleh sebenarnya buat jajan-jajan aci gini gitu kan, murah-murah juga dan banyak ditemui gitu. Tapi mungkin kalau dari segi gizi karena emang dikit, jadi kita harus bisa nakar kira-kira kapan kita bisa beli dan kapan mendingan nggak usah beli gitu sih. Oke, kalau dari Raya Sangat bisa dimengerti kenapa jajanan itu hype banget. Bahkan kayak di TikTok pun sampai ada yang namanya aci overpriced, tahu kan? Oke. Nah, itu tuh karena emang kalau untuk aci-aci yang kayak di jalannya kan karena yang pertama murah dan ya udah murah gitu, dan anak-anak tuh suka. Cuma kalau menurut aku kayak better jangan terlalu sering, apalagi dengan tadi kan kita juga udah lihat kan beberapa yang apalagi yang goreng-gorengan itu tuh kayak ada juga yang minyaknya udah lama lah inilah, jadi kayak menurut aku full makan aci, tapi ya olahan aci, cuman kalau bisa jangan setiap hari dan jangan terlalu sering aja, jadi kayak lebih dikontrol lagi pembelian. Kalau dari aku sebenarnya murah, tadi murah sama enak sebenarnya. Iya, enak. Murah sama enak buat anak-anak gitu ya. Untuk orang dewasa sebenarnya menurut aku agak di beberapa makanan tuh agak asin. Iya. Dan apalagi buat anak kecil gitu Iya, yang lagi masa pertumbuhan, yang harusnya kalau menurut saya tuh anak-anak ya dibatasi karena mereka lagi mencari rasa, berbagai macam rasa gitu ya. Jadinya mungkin agak terganggu ketika misalnya terus dikasih asupan yang asin-asin, yang cukup strong gitu, yang bisa jadi kayak penguat rasanya gitu. Iya, apalagi jajanan-jajanan ini sangat murah meriah dan bisa dibeli oleh kalangan manapun, anak-anak pun, tanpa pengawasan orang tua pun mereka bisa gitu ya.
Nah, untuk mengungkap sebenarnya gimana sih di video ini kan kita sudah menjabarkan sejauh mana sih sebenarnya proses dari pembuatan aci dan juga ingredients atau komposisinya itu ada apa aja. Di series berikutnya, kawan-kawan atau sobat-sobat dari media akan tahu sebenarnya kenapa sih makanan berbahan aci ini cukup serius gitu ya, cukup buruk juga, terutama untuk anak-anak gitu. Jadi terus pantengin sobat media di seri selanjutnya. Sampai jumpa.